Malam Jumat Kliwon, entah kenapa gue nekat banget pulang sendirian lewat jalan alternatif yang jarang dilewatin orang. Jalan kecil di belakang pasar lama yang tembus ke jembatan panjang. Orang-orang sih udah sering ngasih warning, katanya kalau bisa jangan lewat sana tengah malam. Tapi gue sok berani malah mikir, apaan sih? Gitu doang. Jam udah nunjukin pukul 00.30. Motor gue ngorok pelan, ngebelah sunyi malam yang kayaknya emang udah nggak bersahabat dari awal. Lampu motor gue redup, entah kenapa jadi kekuningan padahal baru diganti. Dan entah kenapa juga, hawanya beda banget. Dingin. Tapi bukan dingin angin malam biasa. Ini dingin yang nusuk sampai ke tulang. Seolah-olah ada yang lagi ngeliatin gue dari balik semak. Pas udah nyampe ujung jembatan, ada satu tikungan ke kanan sebelum jalan nanjak dikit. Nah, di sanalah semuanya mulai aneh. Motor gue tiba-tiba ngerasa berat. Kayak ada yang duduk di belakang. Gue coba nengok lewat kaca spion, kosong. Tapi perasaan gue bilang ada yang ganjil. Dan benar aja, gue lihat ada sosok putih berdiri di tengah tikungan. Gue sempet mikir itu kain putih yang nyangkut, atau mungkin baju orang yang jatuh. Tapi makin dekat, bentuknya makin jelas. Itu pocong. Bungkusannya rapet. Kepalanya nunduk, tapi pas motor gue makin mendekat, kepala itu pelan-pelan mendongak. Matanya merah, kosong, tapi ngelototin gue. Mulutnya kayak mangap, dan sumpah demi apapun, gue bisa dengar suara desisan kayak orang ngik-ngikan dari jauh. Gue panik. Gue gas motor sekenceng-kencengnya. Tapi suara desisan itu makin dekat. Dan pas gue nengok ke kaca spion lagi, pocong itu udah ada di belakang gue. Gue gas motor sampai tangan gue gemeter. Suara mesin udah kayak teriak, tapi entah kenapa, motor gue ngerasa makin berat. Kayak ada yang nahan dari belakang. Padahal jalanan lurus, gak ada tanjakan, gak ada polisi tidur. Gue gak berani nengok ke belakang lagi. Tapi dari kaca spion, yang goyang-goyang karena getaran motor, gue masih bisa lihat bayangan putih itu. Lompat, makin dekat, makin dekat. Tapi anehnya, gue ngerasa kayak gak gerak dari tempat. Padahal udah gaspol. Kayak jalanan itu nyeret gue ke tempat yang sama terus. Gue panik. Gue sampai ngucap ayat kursi dalam hati, sambil mulut gue komat kamit bacain doa seadanya. Gak peduli bener apa enggak, yang penting gue bisa kabur dari makhluk sialan itu. Tiba-tiba, motor gue mati. Di tengah-tengah jembatan, pas banget di atas sungai yang konon katanya dulunya tempat orang bunuh diri zaman penjajahan. Gelap, hening, cuma suara jangkrik dan air yang ngalir pelan. Gue coba starter, gak nyala. Gue coba lagi, masih gak nyala. Lalu dari belakang, ada suara seret, seret, seret. Gue gak tahan. Gue beranikan diri buat noleh. Dan di sanalah dia. Pocong itu berdiri cuma beberapa langkah di belakang gue. Bungkusnya kotor, penuh tanah dan bekas air. Matanya merah terang kayak bara api. Dan dia senyum. Bukan senyum biasa. Itu senyum nyeringai yang lebarnya gak manusiawi. Sampai dagunya hampir nempel ke dada. Mau kemana? Suaranya berat. Serak. Kayak keluar dari kerongkongan yang udah busuk. Gue gak bisa teriak. Suara gue lenyap. Badan gue kaku. Tanganku gemeter, tangan kanan masih megang gas motor yang udah mati, tangan kiri mau ngeluarin HP. Tapi HP gue gak ada sinyal. Dan saat itu, pocongnya mulai ngelompat ke arah gue. Gue cuma bisa duduk di atas motor yang udah mati total. Lampunya meredup, kayak nyawa gue juga lagi pelan-pelan ditarik. Pocong itu makin dekat. Lompatannya pelan, tapi presisi. Seruk, seruk.
Bunyi kain kafannya yang nyeret di aspal, kayak pisau yang diseret di piring keramik. Mata gue gak bisa lepas dari wajahnya. Wajah mayat yang udah setengah membusuk. Hidungnya kayak udah copot, dan dari sela bibirnya, ada cairan hitam netes, kental, bau anyirnya mulai kecium, walau jarak masih 2 meter. Tiba-tiba, pocong itu berhenti. Dia diam, tegak, tapi kepalanya miring kayak manekin rusak. Lalu dia angkat tangan, gerakannya kaku. Dan, tunjuk ke arah gue. Kau, yang bonceng aku malam itu. DEG. Gue ngerasa jantung gue berhenti berdetak. Gue bonceng dia? Kapan? Mata gue mulai ngelirik ke spion. Dan sumpah demi apapun, gue lihat bayangan pocong yang duduk di jok belakang motor gue sendiri. Itu bukan refleksi. Itu beneran ada. Kafan lusuhnya, wajah tanpa ekspresi, kepala goyang-goyang pelan, ngikutin gerakan motor. Gue langsung lompat dari motor dan lari. Gak mikir motor, gak mikir dompet, gue lari sekenceng-kencengnya keluar dari area jembatan. Tapi jalanan kayak gak berujung. Gue lari, tapi ujung jembatan gak kelihatan-kelihatan. Masih itu-itu lagi. Masih bayangan tiang besi dan kabut tebal yang makin lama makin nutup pandangan gue. Dan lalu, ada suara di telinga gue, pelan tapi jelas. Kamu belum boleh pulang. Gue pingsan. Bangun-bangunnya, gue udah ada di pos ronda, dibangunin bapak-bapak. Katanya gue ditemukan jam 3 pagi, tidur tengkurap di pinggir jalan, motor gue masih nyala tapi jauh dari tempat gue pingsan. Bensin habis. Gak ada yang tahu gimana gue bisa sampai situ.